Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kami sangat berharap kita dalam kondisi sehat dan penuh sukacita yang datangnya daripada Tuhan saja. Saudara-saudari yang terkasih, minggu ini renungan kita bertemakan kaya di hadapan Allah. Menjadi seseorang yang kaya, menjadi seseorang yang memiliki harta, menjadi seseorang yang berkecukupan, mungkin menjadi kehidupan yang amat sangat dicita-citakan dan diidam-idamkan sebagian besar dari umat manusia yang ada di dunia ini. Namun, ketika kita berbicara soal kekayaan di dunia ini, apakah kaya di dunia ini sudah menjamin kita juga kaya di hadapan Allah? Saudara-saudari terkasih, ada sebuah ilustrasi yang pernah saya baca mengenai seorang tuan tanah yang sedang berbaik hati untuk membagikan sebidang tanah yang dia punyai untuk orang yang dia pilih. Lalu ketika dia mengumumkan keinginan hatinya, banyak sekali orang yang berkeinginan untuk mendapatkan hadiah itu. Akan tetapi kemudian tuan tanah memilih seorang bapak parubaya yang menurut dia pantas untuk mendapatkan sebidang tanah tersebut. Lalu ketika mereka berbicara, tuan tanah mengungkapkan apa syarat supaya bisa mendapatkan sebidang tanah tersebut. Lalu sang tuan tanah berkata bahwa ketika sang bapak ingin mendapatkan tanah itu, ia harus berjalan seberapa luas, seberapa jauh tanah yang dia inginkan. Artinya, sepanjang tanah yang dia jalani di waktu batas waktu tertentu, maka itu akan menjadi miliknya. Oleh sebab itu, kesempatan itu akan dimulai esok hari. Karena sangat berkeinginan kuat, sang bapak kemudian mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Dia bangun sangat pagi dan dia memulai aktivitas itu. Dia bangun sangat pagi dan memulai berjalan agar jarak yang dia tempuh lebih jauh lagi. Dia mencoba berjalan cepat. Awalnya dia berjalan dengan cepat saja. Tapi kemudian dia berpikir, waktuku tidak banyak, hanya sampai petang. Dia kemudian mencoba berlari. Sedikit cepat dan sangat cepat. Sampai akhirnya dia mulai kelelahan, namun dia tidak mau kehabisan waktu. Dia terus berjalan tanpa beristirahat. Sampailah ketika waktu petang dan waktu ditentukan sudah habis. Akhirnya sang tuan tanah menyuruh pegawainya, menyuruh ajudannya untuk mengukur berapa tanah yang didapatkan bapak itu. Ketika pengukuran telah selesai, maka sang tuan tanah menyerahkan sebidang tanah berukuran 500.000 meter persegi kepada bapak parubaya itu. Sang bapak sangat senang. Namun apa yang terjadi ketika dia menerima hadiah yang besar itu? Dia kemudian jatuh, tersungkur, dan meninggal seketika karena kelelahan. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita seperti bapak parubaya tersebut, mengejar, berlari lebih cepat, mencoba meraih apa yang lebih dari apa yang pernah kita punyai, apa yang kita lihat menarik untuk kita miliki. Seringkali kita memberikan diri kita, mengorbankan kesehatan kita, waktu kita, kesempatan kita untuk hal yang lain
untuk mencapai harta duniawi. Hari ini kita belajar dari kisah Yesus yang berbicara di depan banyak orang, khususnya ketika ada seseorang yang bertanya, atau lebih tepatnya lagi meminta bantuan kepada Yesus untuk bisa berbagi warisan dengan saudaranya. Ia mengatakan supaya Yesus menasehati atau menegur saudaranya agar saudaranya tersebut berbagi warisan dengan dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak ingin ikut campur dalam pembagian harta. Tidak mau terlalu dalam mencampuri hal-hal yang berbau harta duniawi. Namun kesempatan itu Yesus pakai untuk mengajarkan pengajaran yang sangat amat penting, yang harusnya jadi dasar pemikiran dan dasar kehidupan beriman orang percaya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika itu kata pertama dari pengajaran Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan, sebab walaupun berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Lalu setelah nasihat itu dia ucapkan, dia kemudian sampai kepada sebuah perumpamaan yang biasanya dipakai untuk menjelaskan jauh lebih dalam dan lebih mudah dimengerti oleh orang banyak. Dia mengungkapkan perumpamaan tentang orang yang kaya yang memiliki harta berlimpah-limpah, namun kemudian membuat rencana-rencana yang lebih besar untuk dapat menyimpan harta hasil tanahnya lebih banyak lagi. Ia berpikir akan merombak lumbung, mendirikan lebih besar, menyimpan segala gandum dan barang-barangnya. Sesudah hartanya jauh lebih banyak, dia akan bersenang-senang, jiwanya akan bersuka cita, dia akan makan dan minum dan juga bersenang-senang. Namun Allah mendatangi dia dan mengatakan, "Hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil, dan apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Yesus kemudian mengakhiri perumpamaan ini dan mengatakan bahwa demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah cerita tentang orang kaya yang bodoh. Mengapa dikatakan orang kaya yang bodoh? Apakah salah jika seseorang menjadi orang yang penuh berkat, orang yang memiliki harta yang banyak, orang yang sukses dalam pekerjaannya? Apakah sedemikian hinanya sehingga Yesus menyebut sebagai orang kaya yang bodoh? Sebenarnya perumpamaan ini tidak mempersoalkan kekayaan harta duniawi. Bukan soal kayanya atau miskinnya seseorang yang dibahas oleh Yesus. Namun bagaimana orang yang kaya dalam perumpamaan itu hanya memperhatikan dirinya sendiri. Mari saudara-saudari terkasih, lihat kembali Alkitab kita. Hitunglah kata aku, kata aku yang selalu dipakai orang kaya untuk berbicara dan merencanakan setiap kegiatan-kegiatan yang ada dalam kehidupannya. Allah tidak mempermasalahkan soal harta benda, kekayaan yang ada dalam dirinya, sebab kekayaan juga merupakan salah satu karunia Allah. Namun yang Allah persoalkan, yang Yesus ingin ajarkan, bahwa melalui orang kaya ini
setiap orang harusnya saling memperhatikan, tidak hanya memperhatikan dan menguntungkan dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat bahwa orang kaya yang bodoh itu dalam perumpamaan ini hanya memikirkan aku, dan aku. Pusat kehidupannya, seluruh hidupnya hanya dihabiskan untuk dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, kebahagiaannya sendiri. Dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhatikan dalam perumpamaan ini tidak ada tokoh yang lain. Tidak ada orang lain dalam kehidupan orang kaya yang bodoh itu. Hanya dirinya. Baik ketika untuk memanen, dia yang memanen. Ketika meruntuhkan, merombak lumbungnya, dia juga kerjakan sendiri. Ketika dia membangun lumbung yang lebih besar, dia juga mengatakan, itu dia kerjakan sendiri. Ku bangun kembali. Saudara-saudari yang terkasih, dia merasa bahwa dia mampu hidup sendiri. Dia mampu mengerjakan sendiri. Ini adalah hartaku, ini adalah milikku, dan ini adalah untukku. Tidak sedikit pun dia rela untuk berbagi peran dengan orang lain. Tidak sedikit pun dia memberikan orang lain untuk mencoba membantu dirinya dan bersama-sama menikmati hartanya. Sangat luar biasa. Bagaimana orang kaya yang bodoh ini hanya ingin menikmati berkat Tuhan itu untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga, mengapa orang kaya itu dalam perumpamaan ini disebut sebagai orang kaya yang bodoh? Karena dia memiliki pemikiran, memiliki cara hidup yang sangat luar biasa buruknya. Bagaimana dia bisa makan, minum, dan bersenang-senang dengan harta yang tertimbun? Dia bisa boros untuk dirinya sendiri, mempergunakan hartanya, menyenangkan dirinya. Namun ketika memberi bagi orang lain, ketika membantu orang lain, ketika berbagi bagi orang lain, dia merasa terlalu miskin, dia merasa terlalu sulit, dia merasa terlalu sedikit. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang kita dengarkan melalui renungan minggu hari ini. Bagaimana kita bisa merasakan sungguh-sungguh bahwa orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, orang yang kembali memikirkan orang lain, tidak hanya menikmati hartanya untuk dirinya sendiri, tapi juga sangat rindu orang lain merasakan apa yang dia rasakan. Dan juga tidak hanya membahagiakan dirinya sendiri, boros untuk dirinya sendiri, bisa mencapai gaya, mencapai tingkat kelas tertinggi, mencapai suatu teknologi tertinggi, membeli handphone terbaru, model baju terbaru untuk diri sendiri. Namun ketika membantu, berdiakonia, memberikan orang lain kekuatan, dia merasa terlalu lemah dan terlalu miskin. Marilah kita mengevaluasi diri kita. Kekayaan yang Tuhan mau bukan secara materi, tapi secara iman, yang mana kita tidak terfokus kepada diri kita,
tapi terfokus kepada berkat yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak terfokus kepada apa yang kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan bagi orang lain. Kalau kita lihat hari ini, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, sudahkah kita menjadi orang kaya yang pintar, yang bijaksana, atau orang kaya yang bodoh, yang Tuhan tidak senangi dalam kehidupan ini? Marilah kita menjadi orang yang kaya di hadapan Allah, agar sungguh-sungguh kita boleh memuji mempermuliakan namanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.